Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mari membaca dan menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dapat membaca dan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Dan yang kedua, dapat menulis dan menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Bagaimana kalian membaca Al-Quran? Apakah telah memperhatikan makhorijul huruf dan hukum bacaan tajwidnya? Ketika kalian membaca Al-Quran, perhatikan makhorijul huruf dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Tulisan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut berwarna-warni dengan tujuan memudahkan kalian dalam membedakan hukum bacaan. Menunjukkan bacaan mad, menunjukkan bacaan gunnah, yaitu mendengung 2 harkat, dan menunjukkan bacaan qalqalah. Artinya bacaan qalqalah itu adalah bacaan yang memantul. Mari kita membaca bersama Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan bacaan tajwid yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Nah, di sini adalah mengartikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan perhatikan arti kata. Jadi di sini setiap kata itu diartikan di dalam kotak. Yaitu yang pertama, ya ayyuhan nasu, artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabailah, dan bersuku-suku, lita'arufu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun,
Maha mengetahui, khabir, maha teliti. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, mari kita ice breaking dulu. Berdiri semua. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, tepuk tangan bersama. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menulis huruf Al-Quran, menulis ayat Al-Quran dengan baik. Yang pertama, cara menulis huruf Al-Quran yaitu dimulai dari kanan ke kiri. Selanjutnya, memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah, dan di bawah garis. Selanjutnya, memperhatikan penulisan titik gerigi pada huruf sin dan shin dan juga tasydid. Nah, itu adalah huruf-huruf yang gerigi. Kalau titik-titik itu seperti huruf ba, ta, jim, itu adalah huruf yang bertitik. Nah, seperti pada gambar penulisan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat berikut, di sini sudah terlihat jelas huruf shin, huruf sin, huruf kho, huruf qaf, huruf ya, itu sudah jelas. Yang mana yang bertitik dan mana yang bergerigi. Dan juga huruf-huruf yang ada di atas garis, bawah garis, dan juga di tengah garis. Oke, bagaimana pendapat kalian setelah melihat tulisan rapi dan indah? Apa yang harus kalian lakukan supaya bisa menulis dengan benar dan rapi seperti pada tulisan Quran surat Al-Hujurat yang barusan kita lihat? Ya, belajar Al-Quran bukan hanya membaca saja, tapi juga belajar menulisnya dengan benar sesuai kaidah. Tulisan Al-Quran harus dilestarikan. Dengan tulisan tersebut, umat Islam senantiasa bisa membacanya. Jadi tulisannya harus rapi dan indah. Seperti itu. Selanjutnya, pernahkah kalian melakukan hal seperti gambar? Nah, ceritakan pengalaman itu di depan kelas. Luar biasa, terima kasih anak-anak untuk cerita kalian. Sungguh mulia para penghafal Al-Quran. Dia telah menjaga wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Dia mendapat pahala berlipat ganda, sebab hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran. Kelak di akhirat, Al-Quran akan memberi syafaat kepadanya. Amin. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa menghafal Quran surat Al-Hujurat ini? Nih, Bu Guru punya 2 cara. Yang pertama, di lafadz ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, itu dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Nah, lafadz selanjutnya juga seperti itu. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Setelah itu, dibacalah 2 kalimat ke-1 dan kedua 10 sampai 20 kali sampai hafal. Nah, yang kedua juga seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu juga dibaca 10
sampai 20 kali hingga hafal. Innallaha alimun khabir. Sama, juga dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Nah, setelah itu dibacalah kalimat ke-1, kedua, ketiga, dan keempat 10 sampai 20 kali sampai hafal. Mengulang-ulangi bacaan yang sudah dihafal. Seperti itu caranya. Semoga kita ditakdirkan Allah untuk bisa menghafal Al-Quran. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pertemuan ini menyenangkan. Kita akhiri pelajaran kita dengan pembacaan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.